pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu juga baik? Iya Bu, alhamdulillah sehat. Saya datang kemari Bu, Ibu ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan sama Ibu terkait dengan tugas yang diberikan kepada kami sebagai calon guru penggerak, di mana pada modul kali ini kami di sini mempelajari tentang praktik pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi bolehkah saya Bu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu pada pagi hari ini? Ya silakan, boleh. Terima kasih Bu ya. Nah saya ingin bertanya nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Sibolga, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah tersebut ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Apabila ada Bu, bolehkah Ibu menceritakannya kepada saya, dan bagaimana kira-kira Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sibolga ini, mulai tahun 2015 ya, sampai saat ini, sesungguhnya banyak masalah yang saya hadapi. Namun dari sekian masalah yang saya hadapi itu tentunya ada prioritas tertentu, cara penyelesaiannya, yakni bagaimana salah satu yang paling sangat prioritas yang sering saya alami di sini, yakni masih saja saya dapati beberapa orang guru yang ketika mendisiplinkan siswanya masih melakukan cara-cara yang lama, yakni dengan melakukan kekerasan, sehingga ada orang tua siswa kita yang tidak terima dengan hal demikian karena anaknya diperlakukan demikian. Lagi pula menurut hemat saya sekarang ini hal itu tidak diperlukan lagi, karena tindakan kekerasan tidak lagi diperlakukan di sekolah, dan ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, dan SMP Negeri 1 ini merupakan sekolah ramah anak. Jadi tidak perlu tindak kekerasan di sekolah, tidak perlu mendisiplinkan siswa lagi dengan tindak kekerasan. Namun bisa saja guru tersebut jika anaknya memang bersalah, boleh dilakukan hukuman yang bentuk konsekuensinya akademis, yakni seperti memberikan anak tersebut untuk membaca buku, kemudian membuat resensi, atau diberikan peringatan lisan, atau meminta asisten tersebut untuk menjadi asisten guru tersebut. Itulah yang saya hadapi selama ini. Cukup berat ya Bu ya, dengan permasalahan yang Ibu hadapi tentang sistem lama dalam mendisiplinkan anak. Tapi Ibu sudah cukup bisa memberikan suatu gambaran sebetulnya menyelesaikan permasalahan tersebut tidak harus dengan kekerasan, tetapi bisa dilakukan dengan seperti misalnya membaca buku, seperti itu dengan cara konsekuensi akademis. Nah kemudian Bu, pada saat itu bagaimana kira-kira Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengan adanya guru yang bertindak dalam mendisiplinkan anak yang melalui kekerasan seperti zaman yang lalu? Iya. Sebenarnya jika dalam hal ini sebagai kepala sekolah, saya dalam menyelesaikan masalah ini tentunya dengan sikap kooperatif.
karena tugasnya kepala sekolah itu juga tidak mendikte, tapi dia melakukan musyawarah dulu bagaimana penyelesaian masalah itu dengan cara mengidentifikasi dari masing-masing berselisih secara terpisah, baik gurunya maupun siswanya, kemudian memilah konflik mana yang harus dihindari. Lalu kita mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak yang berselisih. Dalam hal ini baik guru yang melakukan kekerasan ataupun siswa tadi yang telah melakukan kesalahan. Demikian Ibu. Luar biasa Bu. Wah, sangat bijaksana sekali ya Bu cara Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi begini Bu, dalam modul yang sedang kami pelajari saat ini di program pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ada dua hal yang terjadi Bu, yaitu tentang dilema etika dan satu lagi adalah dudukan moral, di mana dilema etika ini adalah kebenaran lawan kebenaran, sedangkan dudukan moral ini merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah Bu, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pastinya beragam kasus yang telah Ibu hadapi selama ini. Yang menjadi pertanyaan saya nih Bu, ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin? Iya, sebenarnya dalam hal ini kita perlu melakukan identifikasi dulu ya. Jadi suatu permasalahan bisa kita identifikasi apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, jika dalam hal ini dikatakan bujukan moral apabila ada hal yang satu yang benar dan satunya lagi salah menurut hukum, itu bujukan moral. Nah, apabila kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Nah, bujukan moral adalah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dengan pengambilan keputusan. Demikian. Luar biasa, sebagai kepala sekolah Ibu terlihat sangat memahami perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral tersebut. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama terkait untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung kebenaran dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa Bu jelaskan sama saya? Baik. Dalam hal ini sebelum kita mengambil satu keputusan, saya selaku kepala sekolah tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini, tentu saja saya mengutamakan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan kasih sayang. Itulah cara yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan dalam yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Demikian Ibu. Ya, sangat baik Ibu ya, dengan cara musyawarah, kemudian kekeluargaan, dan juga dengan kasih sayang. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu Bu, selama Ibu menjadi pimpinan di sekolah ini? Selama ini dalam hal menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini, langkah atau prosedur yang saya lakukan, pertama dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah. Lalu saya minta keterangan agar saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan itu dan apa pemicunya.
serta menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Itulah langkahnya, sehingga permasalahannya bisa kita lihat dan kita selesaikan dengan baik. Ya, langkah-langkah yang bijaksana ya Bu ya dalam mengambil keputusan yang Ibu lakukan. Nah sekarang Bu, yang pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu temui? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, itu menurut saya hal efektif yang perlu dilakukan sebagai seorang kepala sekolah adalah dengan menyederhanakan pokok-pokok masalah. Nah, apabila pokok permasalahan itu sudah sederhana, maka kita bisa membangun kebijaksanaan, juga melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan dan kasih sayang agar dapat memunculkan solusi yang diterima, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan, arahan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Ya, terima kasih Bu. Tentunya Bu dalam menjalankan kegiatan Ibu sebagai pemimpin sekolah, ada beberapa tantangan yang akan Ibu hadapi dalam menyelesaikan atau membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan juga dengan dilema etika. Nah, kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Sesungguhnya itu banyak tantangan ya, namanya juga masalah, dan mengambil keputusan ini banyak tantangan yang terberatnya adalah saya berpikir apakah mungkin pihak yang terlibat itu dapat menerimanya dengan sepenuhnya. Maka dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan utama bagi saya adalah proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas mau menerima dan mau menjalankan keputusan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Inilah tantangan terberat yang saya hadapi dari hasil keputusan yang diambil. Demikian. Dalam masalah-masalah yang Ibu hadapi ini Bu, sebagai pimpinan sekolah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Sesungguhnya dalam hal ini, karena ini adalah merupakan kasus, kadang kalau kita berbicara tentang masalah atau kasus itu relatif ya, tidak selalu terjadi dan juga kadang terjadi, jadi boleh dikatakan relatif. Nah, karena kasusnya ini adalah relatif, jadi saya selaku pimpinan atau kepala sekolah tidak memiliki jadwal tertentu. Namun ada prioritas bagi saya. Sebagai prioritas bagi saya dalam menyelesaikan kasus, yakni kasus itu harus diselesaikan secara cepat, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Nah, sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Alasannya kenapa? Agar masalah itu tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru lagi. Nah, dalam penyelesaian itu saya bisa melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah atau komite sekolah sebagai warga sekolah. Nah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif bagi semua warga sekolah. Itu Bu.
Cukup luar biasa sekali ya Bu ya, dalam hal Ibu mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian suatu dilema dengan melibatkan banyak pihak tentunya di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, kira-kira nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi Bu? Baik. Dalam hal faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, intinya adalah komunikasi yang baik. Itu intinya. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu adalah menjadi faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Di samping itu Bu, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Atau juga bisa sering saya lakukan berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Baik Bu, ini Bu pertanyaan terakhir dari saya Bu, Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai seorang pimpinan di sekolah ini Bu? Sebagai pimpinan sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun, sesungguhnya itu harus didasarkan kepada kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim itu jauh lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Inilah pembelajaran yang bisa saya petik dari setiap pengalaman saya ketika mengambil keputusan tentang dilema etika ini. Terima kasih Bu, Ibu telah banyak membantu dalam tugas yang diberikan kepada kami pada pukul 31 calon guru penggerak kami Bu. Nah, saya mohon izin Bu dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih. Sukses ya Bu. Terima kasih. Iya, ya sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya pada hari ini Bu? Alhamdulillah bahagia sehat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah ya Bu ya. Ya Bu, perkenalkan Bu, saya dari SMP Negeri 1 Sibolga. Nama saya Rosmani Bu. Di sini saya datang menemui Ibu, ingin minta bantu sama Ibu karena kebetulan ada tugas kami Bu yang berkaitan dengan program guru penggerak Bu, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kedatangan saya menemui Ibu di sini ingin mewawancara Ibu terkait praktik pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya pelajari untuk tugas saya di program pendidikan guru penggerak. Bolehkah Bu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Tapi sebelumnya saya mohon Ibu dapat memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Silakan Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, semoga saya dapat bantu Ibu ya kan. Terima kasih Bu. Ya, nama saya Ibu Anjani Mayeni SPG, Kepala SMP Negeri 4 Sibolga. Saya menjabat di SMP 4 ini sudah 1 tahun ya kan. Nah, semoga kita sehat ya. Dapat melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari sebagai pendidik. Silakan Bu. Iya Bu. Ya, saya masuk Bu ya ke pertanyaan pertama. Jadi begini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu
tentunya selama Ibu menjadi kepala sekolah SMP Negeri 4 Sibolga ini ada masalah-masalah yang tentunya Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah-masalah yang muncul ini tentunya menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada Bu permasalahan yang muncul tersebut, apakah Ibu bisa menceritakannya kepada saya dan bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Baiklah, akan saya jawab ya kan. Sebenarnya banyak permasalahan di sekolah ini ya kan. Ya. Sebenarnya banyak permasalahan yang kita hadapi, kami hadapi di sekolah ini selesai sebagai kepala sekolah. Salah satunya adalah pada rapat kenaikan kelas. Ada siswa yang seharusnya tidak layak naik kelas karena sering absen, bolos, tidak mau peduli dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, dan juga akibat orang tuanya yang merupakan gitu. Itu juga termasuk dilema ya Bu ya, masalah yang berkaitan dengan siswa tersebut, apalagi dalam situasi lingkungan sekolah yang mungkin orang tua tidak mendukung ya Bu dengan pendidikan anaknya. Jadi kalau begitu Bu, kira-kira pada saat itu apa keputusan yang Ibu ambil Bu? Kemudian saya ambil Bu, pada saat itu hasil rapat kenaikan kelas bersama dengan Dewan Guru. Kami memutuskan untuk menaikkan siswa tersebut karena jika ditelusuri kenapa siswa tersebut menjadi berkelakuan seperti itu, tidak lain tidak bukan penyebabnya adalah kondisi keluarganya yang broken home, ekonominya. Dan Ibu bisa jadi si anak tersebut tidak akan melakukan hal tersebut apabila keluarganya tidak broken home. Ya Bu ya, luar biasa juga keputusan yang cukup mengharukan juga ya Bu sebetulnya kan, dengan kondisi anak seperti itu, dengan berbagai pertimbangan kita lakukan. Tapi saya menilai keputusan itu sangat bijaksana ya Bu. Mungkin di satu sisi memang si anak salah, telah melakukan hal yang tidak baik tersebut yang mungkin bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Namun kalau di sisi lain kita lihat sebagai pihak sekolah tentunya ada perasaan kasihan ya Bu ya pada anak tersebut. Oh ya Bu, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan tentunya di SMP Negeri 4 Sibolga ini, pastinya kasusnya yang Ibu temukan tidak hanya itu saja, tentunya beragam ya Bu ya yang Ibu hadapi selama ini. Nah, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, dia itu merupakan dilema etika kah atau merupakan rujukan moral Bu? Baiklah Bu, saya akan menjawab ya. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan saya hadapi. Baik kasus yang keduanya benar, ya, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun ya, kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan ya rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan ya, dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan etik serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka ya dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral.
gitu. Ya, luar biasa sekali Bu, Ibu sudah bisa membedakan mana yang dia merupakan kasus dilema etika dan mana dia merupakan kasus yang berupa bujukan moral. Salut saya Bu. Nah selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, ya, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, gitu. Tapi banyak pertimbangan-pertimbangan ya Bu Iya. ya yang dilakukan. Iya. Nah berikutnya Bu, bagaimana kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi tersebut Bu? Baiklah. Dalam menyelesaikan permasalahan Bu, ya, saya lakukan adalah biasanya saya mengkonfirmasi kebenaran atas permasalahan yang terjadi, ya. Dengan menemui guru yang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian saya akan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah atau wakasek, pengawas ataupun komite sekolah. Kemudian saya akan mencoba merefleksikannya bagaimana apabila saya ada di posisi mereka. Hal seperti apa yang akan saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa, begitu. Berarti ada kebijakan-kebijakannya Iya. Bu ya sebelum kita mengambil keputusan dengan mengadakan identifikasi, Iya. diskusi dan seterusnya Bu terhadap pihak-pihak yang terkait di sekolah itu ya. Nah kira-kira Bu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap nih paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi atau alami di sekolah Ibu? Menurut pendapat saya, ya Bu, apabila permasalahan yang terjadi tersebut, ya, dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan, ya, pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, juga melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Begitu. Sangat bagus sekali Bu ya pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dengan cara kekeluargaan, kemudian Ibu juga di sini dengan dengan adanya rasa kasih dan memposisikan diri Ibu ya pada posisi yang demikian apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah kemudian Bu dalam menangani permasalahan yang ada nih Bu di sekolah yang Ibu pimpin, tentunya banyak tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, apa saja hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi Bu? Ya, baiklah. Jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian hasil keputusan yang diambil mungkin tidak akan dapat menyenangkan bagi pihak yang mengalami permasalahan. Namun saya mencoba bagaimana agar pihak yang mengalami permasalahan ini dapat menemukan solusi yang tepat dan mereka dapat menerima keputusan yang diambil dan dapat menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Ya Bu ya. Jadi seharusnya apapun sudah menjadi keputusan itu ya kita harus bisa menerimanya karena keputusan yang secara musyawarah itu adalah merupakan yang terbaik ya Bu ya.
Nah, kemudian Bu, ini apakah dalam menangani kasus-kasus yang dilema yang Ibu hadapi ini, Ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat tersebut, atau pula memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tolong Ibu ceritakan sama saya, Bu. Baiklah Bu, ya kalau prosedurnya tidak ada jadwal tentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Namun ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Ya, berarti ada tahap-tahap dengan menganalisa, kemudian nanti akhirnya memusyawarahkan itu ya. Nah, kemudian Bu, dalam menangani kasus-kasus tersebut nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa misalnya yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi, Bu? Ya tentu ada ya Bu. Saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid ataupun siswa ya, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi semakin banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Berarti Bu, di sini yang paling utama itu adalah kerjasama tim ya Bu ya dalam menyelesaikannya. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Baiklah, saya akan menjawab ya Bu. Jadi pembelajaran yang dapat saya petik adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan ya. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan ya. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerimanya, menghormatinya, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Luar biasa Bu, saya banyak ini menerima atau mendapatkan ilmu baru dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menangani kasus-kasus dilema etika tadi. Saya bersyukur Bu bisa mewawancarai Ibu sehingga selain tugas saya bisa selesai nih Bu, saya juga bertambah pengalaman saya dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul tentunya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal saya Bu. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya Bu dan kesediaan Ibu menjadi narasumber lah tentunya di sini wawancara saya hari ini, dan Ibu cukup membantu sekali dalam membantu saya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada saya dalam program Guru Penggerak, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Saya juga senang ya dapat membantu Ibu. Baik Bu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin pamit ya Bu ya. Sukses kita. Iya Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.